Bahwa Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan hanya Yesus saja. Dan kita percaya kita sudah memperingati kematian Yesus Kristus dan kita percaya Dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh
Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti setiap hati kami ya Bapa. Di saat kami tak berdaya, Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami tak sanggup Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Banyak mujizat demi mujizat Engkau lakukan bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Roh-Mu yang hidup, itulah yang memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Oh, amin. Bersorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Woo. Kita mau bersuka di hadapan Allah kita. Kita mau bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Kita menari-menari. Kita menari di hadapan Allah kita. Bersuka cita. Woo! Bila roh Allah ada di dalamku, ku
kan menari, bertidot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertidot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, bertidot menari. Ku kan menari, bertidot menari. Silakan kembali saudara kasih. Bila roh Allah ada di dalam kehidupan kita, kita selalu bersuka cita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada dalam penyerta. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
rajaku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferry Lahe. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena anugerah yang berlimpah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan ajari kami setiap kali kami boleh datang dalam rumah Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu di balik setiap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau tetap Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau mengubahkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami Bapa. Dan itulah sebabnya lewat kebenaran firman-Mu hari ini juga Tuhan, Engkau mengajari kami kebenaran-Mu, dan biarkan kami hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana Bapa, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami pulang, kami diberkati Tuhan. Pengurapan-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari Bapak Ibu saudara sekalian buka Alkitab saudara sama-sama dalam kitab Nabi Maleakhi. Ya, Maleakhi pasal yang pertama. Kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan lewat perantaraan Nabi Maleakhi ini. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Ya, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, ayat 3. Tetapi apa? Membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi senyap, sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan
Amin. Nah, perhatikan, Tuhan berkata kepada umatnya, orang Israel, aku mengasihi engkau. Nah, berapa banyak di antara kita yang percaya Tuhan itu sayang sama kita? Bisa lambaikan tangan saudara, amin. Tuhan sayang kepada kita. Lalu kalau saya tanya Anda, seperti halnya orang Israel tanya kepada Tuhan, bagaimana caranya atau bagaimana dengan cara apa? Dengan cara apa atau dengan bahasa sederhananya, apa bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Nah, kira-kira Anda akan jawab apa? Apa bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda? Mungkin beberapa orang akan menjawab begini, Pak, saya ini merasa disayang Tuhan. Apa buktinya? Mungkin Anda mulai berkata begini, pekerjaan saya diberkati, Pak. Itu tandanya Tuhan sayang sama saya. Mungkin beberapa orang berkata, Pak, puji Tuhan, Pak, keluarga saya diberkati Tuhan. Itu tandanya saya disayang Tuhan. Ya, mungkin ada yang berkata, Pak, puji Tuhan, saya sehat sampai hari ini. Itu tandanya saya disayang Tuhan. Ataupun mungkin Anda berkata, Pak, buktinya hari ini keuangan saya baik-baik saja, pekerjaan saya lancar jaya, makmur jaya, sukses jaya. Itu bukti bahwa Tuhan sayang sama saya. Nah, mungkin Anda bisa berkata demikian, tetapi sungguh tidak terduga apa yang Tuhan jawab kepada orang Israel ketika mereka bertanya, ya, dengan cara apa atau bagaimana buktinya atau cara bagaimana yang kami bisa ngerti bahwa Tuhan sayang kepada kami. Dan Tuhan menjawab sesuatu yang di luar dugaan. Tuhan berkata begini, ya, lihat kembali ayat 2 di bagian terakhir. Tuhan berkata begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Kalau saya jadi umat Tuhan, saya akan nanya, so what gitu loh, ya. Emang kenapa kalau Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, ya. Tapi kemudian Tuhan melanjutkan kalimat ini. Namun aku, baca sama-sama, mengasihi Yakub. Dan ayat 3 dikatakan membenci Esau. Lalu apa hubungannya Tuhan berkata aku mengasihi Yakub dan membenci Esau sebagai bukti bahwa Tuhan sayang kepada umatnya. Nah, untuk mengerti ayat ini saya mau ajak Anda baca dalam kitab Roma. Ya, dalam surat Roma pasal yang ke-11, pasal 9, ayat yang ke-11 mulai, dan ini sebenarnya baru kita bisa mengerti bukti kasih Tuhan itu kepada kita lewat apa yang Tuhan maksudkan bahwa Dia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Nah, lihat Roma 9 ayat 11 mulai. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Siapa anak-anak yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Esau dan Yakub, ya. Jadi waktu Esau dan Yakub belum dilahirkan, dan perhatikan ini, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan apa? Panggilannya. Jadi Tuhan menjawab lebih dulu tentang dua anak ini, Esau dan Yakub, bahwa mereka itu dipilih Tuhan bahkan sebelum mereka lahir. Waktu mereka masih di dalam kandungan, mereka belum tahu tentang yang baik dan yang jahat. Waktu itu mereka belum melakukan apa-apa. Ya. Lalu lihat ayat 12. Dikatakan kepada Ribka. Jadi waktu anak-anak dalam kandungan, Tuhan sudah berkata kepada Ribka, anak yang tua atau Esau akan menjadi apa, saudara? Hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, perhatikan kembali Tuhan mengulang ayat 13, seperti ada tertulis apa? Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Apakah Tuhan itu tidak adil dengan menyatakan aku membenci Esau dan mengasihi Yakub? Saya percaya kita semua setuju Tuhan itu adil. Makanya dijawab oleh Paulus sendiri, mustahil. Artinya gini, gak mungkin Tuhan tidak adil. Lalu kenapa? Ya, Tuhan kemudian berkata aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ayat 15, lihat ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku maukan bermurah hati kepada apa, saudara? Siapa aku mau bermurah hati, ya.
Jadi Tuhan berkata, ini adalah otoritas saya, suka-suka saya. Namanya saya berkuasa, saya yang punya kedaulatan. Ya kalau saya mau mengasihi seorang lalu gak suka sama seorang, Tuhan berkata itu suka-suka saya. Aku mau bermurah hati kepada seorang lalu tidak bermurah hati kepada yang lain. Tuhan berkata itu suka-suka saya. Ya, siapa yang berani menantang Tuhan kalau Tuhan sudah ngomong gitu. Tapi perhatikan ayat 16 terakhir. Jadi hal itu artinya kemurahan Tuhan itu, pemilihan Tuhan terhadap Yakub tidak tergantung kepada apa? Ayat 16. Tidak bergantung kepada apa? Kehendak orang atau usaha orang. Tetapi apa? Kepada kemurahan hati Allah. Nah, saya mau jelaskan secara perlahan supaya saudara bisa mengerti begini. Ketika orang Israel tanya, dengan cara apa? Atau apa buktinya Tuhan itu mengasihi kami? Perhatikan, Tuhan tidak ngomong soal keadaanmu yang diberkati, bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak ngomong bahwa engkau sehat adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak ngomong bahwa keluargamu baik-baik aja, anak-anakmu baik-baik aja adalah bukti Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak ngomong itu, tapi justru Tuhan ngomong, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Apa artinya? Dalam Roma sudah dijelaskan bahwa begini, pemilihan Tuhan itu tidak berdasarkan apa yang mereka lakukan. Pemilihan Tuhan tidak berdasarkan usaha mereka, tetapi oleh karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Saya mau tanya sama Anda, di sini biasanya kalau Anda makan kan ada pengamen biasanya nyanyi ya, betul nggak? Di beberapa tempat makan tertentu. Saya mau tanya, di sini ada nggak pernah ngasih pengamen 100.000? Mungkin Anda menatap saya berkata, wah 100.000 aku, aduh enggak, cetil biasanya saya Pak. Ya kan? Ada pengamen yang Anda tergerak, Anda kasih 10.000, betul nggak? Ada pengamen yang Anda kasih 1.000, betul nggak? Bahkan ada pengamen yang Anda berkata, no, enggak. Ya kan? Lalu ketika pengamen itu 3 ngumpul, kamu dikasih berapa? 100.000. Loh, aku 10.000 toh, aku nggak malah dikasih apa-apa. Apakah mereka bisa komplain kepada kita? Oh nggak adil, oh pilih kasih. Teman kalau dikasih 100.000, aku lo dikasih ceban. Yang satu malah ngomong, loh aku malah nggak dikasih. Ya. Apa mereka bisa komplain? Mereka bisa demo, berjilid-jilid. Nggak bisa. Kenapa? Karena tergantung kemurahan hati kita. Betul nggak? Tidak ada yang salah dalam hal itu. Apakah kita kasih 100.000 karena, suaranya api ya? Bukan juga, ya kan? Kadang-kadang pakai itu tali ban itu, apa namanya, karet, betul nggak? Dikasih 3 bunyinya, deng deng dut, mereka nyanyi deng deng dut, ya kan? Nggak ada api-api nih belas. Tapi Anda berkemurahan, bukan berdasarkan suara mereka, tapi Anda belas kasihan kepada mereka. Tahu nggak saudara, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, dengarkan baik, bukan karena keadaanmu. Karena kalau keadaan adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda, tidak ada yang namanya pekerjaan naik terus, kadang up and down. Yang setuju bilang amin. Betul nggak? Hari ini Anda untung cepet tiau, belum tentu besok untung cepet tiau. Yang setuju bilang amin. Kalau Anda berkata, oh karena saya sehat makanya bukti bahwa Tuhan mengasihi saya. Namanya orang bisa sakit gak? Mesin aja bisa rusak kok. Ya kan? Apalagi orang bisa sakit. Makanya begini, kalau sehat adalah bukti bahwa Tuhan sayang kita, saya mau beritahu, berarti kalau sakit berarti Tuhan tidak sayang kita. Kalau bukti bahwa pekerjaan kita makmur jaya, lancar jaya, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, berarti waktu kita macet pekerjaan kita, itu tandanya Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Sama sekali Tuhan tidak bicara tentang keadaan. Tapi Tuhan justru menunjukkan begini, apapun keadaanmu, bahkan Tuhan bilang, waktu Yakub aja masih dalam kandungan, belum bisa berbuat baik atau jahat pun, Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya. Artinya begini, seolah-olah Tuhan mau ngomong begini, kamu tahu bukti sayangku kepadamu. Buktinya adalah begini, kamu lo elek, kamu lo gak bener, kamu lo gak pantas untuk disayang. Tapi aku beri kau kemurahan Tuhan. Itu bukti kasihnya Tuhan.
Kalau Anda ditawari pekerjaan, bisa nggak saya kerja di tempat Bapak? Oh iya, kerjanya gimana? Kerjanya seminggu sekali aja masuknya. Gajinya berapa? Ya paling 300 juta sebulan. Siapa yang mau mendaftar? Saya juga mendaftar. Betul nggak? Kerjanya apa? Kasih makan hiu di di tengah laut. Ya. Saudara tahu ya, bukti Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan menerima kita, memilih kita, bahkan sebelum kita lahir. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Makanya begini saudara ya, ketika Anda datang di tempat ini, Anda melayani Tuhan, Anda beribadah, Anda memberi persembahan. Sebenarnya begini, Anda tidak sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin? Bisa bilang amin lebih keras? Amin? Karena itu begini saudara ya, Anda perlu sadar betul bahwa keadaanmu bukanlah bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tapi hari ini yang kau harus percayai begini, di antara 270 juta penduduk Indonesia, Anda kok bisa dipilih Tuhan. Anda kok bisa dikasihi Tuhan. Anda kok bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di antara 7 miliar atau berapa miliar pun penduduk bumi ini, Anda kok bisa percaya Tuhan. Dari mana? Alkitab berkata, karena Tuhan sudah lebih dulu memilih kita. Dan itu bukti kasih Tuhan yang tidak terbantahkan. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, saya mau tunjukkan dulu. Ya, lihat sama-sama dengan saya. Ya, dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-13, Paulus juga mengungkapkan suatu kebenaran yang luar biasa. Dia berkata begini, Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku, apa saudara kata Paulus, menganiaya jemaat Allah dan berusaha apa? Membinasakannya. Jadi Paulus itu sebelum bertobat dia itu penganiaya jemaat. Bahkan dia dapat surat kuasa untuk membunuh orang Kristen. Salah satunya adalah Stefanus yang sangat terkenal dilempari batu. Itu Paulus ada di sana. Ya. Jadi Paulus itu bukan orang baik. Dia sangat benci dengan kekristenan. Dia sangat gak suka dengan kekristenan karena dia agama Yahudi waktu itu. Dan dia berusaha membinasakan orang-orang percaya. Nah, lihat ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari teman-temanku yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi Paulus itu dalam agamanya yang lama, waduh luar biasa banget. Ya. Tetapi lihat ayat 15, dia berkata begini. Tetapi, lihat ya. Waktu ianya huruf besar, berarti siapa? Tuhan. Yang telah memilih aku sejak mana? Sejak kapan? Sejak Paulus bertobat? Bukan. Bukan sejak Paulus bertobat. Apakah sejak Paulus menjadi rasul? Bukan. Dia tidak dipilih waktu dia bertobat. Bukan karena dia baru bertobat, bukan setelah dia jadi rasul, bukan karena dia jadi pemberita Injil. Semua yang baik dia lakukan itu bukan alasan kenapa dia dipilih. Tetapi Alkitab berkata dia dipilih justru sejak mana? Sejak kapan? Kandungan ibuku. Saya mau tanya sama Anda, ya. Tuhan tahu nggak bahwa Paulus akan jadi orang yang membenci kekristenan? Tuhan tahu nggak? Dalam kandungan Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu nggak bahwa salah seorang umat Tuhan sampai dicatat dalam Kisah Rasul namanya Stefanus itu dirajam batu sampai mati. Itu gara-gara Paulus. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Lah Tuhan tahu kok kenapa dia pilih orang kayak gini. Bahkan dia pilih dalam kandungan. Dan Alkitab berkata dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Jadi Paulus dipanggil Tuhan bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Seperti tadi Tuhan bilang, Yakub dikasihi bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tapi berdasarkan kemurahan hati Tuhan.
tahukah saudara, dengarkan baik ya, dengar baik ya. Apapun keberadaanmu hari ini, keadaanmu tidak menentukan sayangnya Tuhan kepadamu. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda bisa duduk di gereja ini, Anda bisa melayani, harusnya itu yang membuat Anda selalu sadar, Tuhan sayang kepadaku. Aku dipilih Tuhan. Mungkin Anda punya saudara yang lain, belum tentu hari ini mereka ada dalam gereja. Belum tentu mereka percaya Tuhan. Padahal lahir dari rahim yang sama, lahir dari papa yang sama. Mereka belum tentu kenal Tuhan. Mereka bahkan teman-temanmu yang lain belum tentu kenal Tuhan. Saudara kandung, bahkan orang tuamu sekalipun belum tentu mereka kenal Tuhan. Bahkan anakmu belum tentu kenal Tuhan. Tahu nggak? Kita bisa ada di tempat ini karena apa? Karena Tuhan yang sudah memilih kita. Keyakinan bahwa Tuhan memilih kita, itu yang kemudian membuat Anda berkata, keadaanku tidak akan pernah berubah. Keadaanku tidak akan pernah mempengaruhi dan mengubah kenyataan bahwa aku orang pilihan Tuhan. Mau Anda susah, Pak, saya lagi susah ini Pak, Anda tetap orang pilihan Tuhan. Bisa bilang amin? Pak, saya lagi macet Pak, kerjaan saya, Anda tetap orang pilihan Tuhan. Pak, saya lagi dalam masalah, Anda tetap orang pilihan Tuhan. Ya. Karena itu Anda harus yakin betul bahwa Anda dipilih Tuhan. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, lalu apa implikasinya Pak? Lalu apa kaitannya dengan hidupku? Kalau ya wes, saya sekarang percaya bahwa saya dikasihi Tuhan. Maka ini yang bagian berikutnya yang saudara perlu tahu. Ya, coba baca sama-sama dengan saya, Mazmur. Mazmur pasal 77. Kita baca dulu ayat 1. Mazmur pasal 77. Kita baca mulai dari ayat 1. Nah, firman Tuhan berkata begini, ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya apa saudara? Supaya ia mendengar doaku. Jadi pemazmur berkata, aku mau teriak kenceng kepada Tuhan. Karena aku ini pengen Tuhan dengar doaku. Lalu lihat ayat 2. Ayat 3 sebenarnya situ ya. Lihat. Pada hari kesusahanku, apa saudara, dia berkata apa? Aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan apa saudara? Dihiburkan. Lihat ayat 3, ayat 4 di situ ya. Lihat, pemazmur berkata, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Jadi waktu dia ingat Tuhan, dia malah mengerang, aduh gitu kayak gitu ya. Apabila aku merenung, makin apa saudara? Makin lemah, makin lesulah semangatku. Saudara tahu ada yang aneh dari ayat ini? Saya mau tanya sama Anda, karena kalau ingat Tuhan, apakah Anda makin semangat? Pak, saya nggak pernah ingat Tuhan malah. Waktu Anda ingat Tuhan dalam masalah, Anda jadi semangat nggak? Harusnya jadi semangat. Waktu Anda dalam kesusahan, dalam penderitaan Anda ingat Tuhan, harusnya Anda bangkit dan makin bergairah dengan Tuhan, bergairah dengan kehidupan. Kalau Anda ingat Tuhan. Tapi pemazmur berkata, waktu aku ingat Tuhan, aku malah mengerang. Mengerang itu tanda aduh. Bayangin orang ingat Tuhan bisa aduh. Bahkan dia berkata makin lemah. Loh, orang ingat Tuhan mestinya makin kuat, ini dia berkata makin lemah. Orang ingat Tuhan mestinya semangat makin membara. Ini maka malah semakin lesu semangatnya. Nah, kenapa pemazmur bisa berkata ketika aku ingat Tuhan, aku semakin lesu. Nah, pertanyaannya, Tuhan yang bagaimana yang dia ingat? Ya. Ini penting karena sebenarnya Tuhan yang Anda kenal yang bagaimana itu yang menentukan apakah Anda jadi semangat ketika ingat Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat sama-sama, ya. Lihat sama-sama dalam Mazmur pasal 77 ini, coba kita lihat ayat 8. Atau ayat 7 lah, ayat 7. Ayat 7 berkata begini,
Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Nah perhatikan ini Tuhan yang dimaksud oleh pemazmur yang kemudian ketika dia ingat membuat hatinya lesu. Nah lihat dia berkata, untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Jadi ternyata Tuhan yang dia ingat itu adalah Tuhan yang dia pikir Tuhan yang menolak dia. Nah lihat ayat 8. Dia berkata begini, ya. Ayat 9 di situ. Ayat 9 dia berkata begini. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Jadi Tuhan yang dia ingat adalah Tuhan yang dia pikir Tuhan itu sudah habis kasih setianya. Tuhan yang sudah berakhir janjinya. Itu yang dia ingat. Makanya ketika dia ingat Tuhan yang seperti itu, dia bukan tambah kuat, malah tambah lemah. Nah lihat ayat 77. Ya. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Waduh. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Jadi Tuhan yang dia ingat, dia berkata Tuhan yang sudah melupakan rahmatnya udah ditutup. Hari ini Tuhan sedang murka kepadanya, itu yang dia ingat. Makanya dalam penderitaan ketika dia ingat Tuhan, dia semakin lemes. Bahkan ayat 10 ini yang paling menarik sekali, ayat 11 ya di situ. Dikatakan gini, maka kataku, inilah yang menghikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi, apa saudara? Berubah. Jadi yang dia pikir, Tuhan itu sudah tidak ingat lagi, Tuhan itu sudah marah, Tuhan itu sudah berubah kasih setianya, Tuhan itu sudah berubah. Makanya ketika ingat Tuhan, dia malah jadi lemes. Harusnya orang percaya ketika ingat Tuhan lagi kesusahan, jadi semangat lagi. Ketika lihat tagihan, ingat Tuhan, jadi bergairah lagi. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Lihat masalah, ingat Tuhan, jadi semangat lagi. Nah pertanyaannya, kenapa jadi pemazmur ini berkata, aku ingat Tuhan malah aku jadi lemes. Aku ingat Tuhan malah aku semangatku hilang. Saudara tahu kenapa? Karena ternyata Tuhan yang dia ingat, itu adalah Tuhan yang tadi Alkitab berkata, dia berpikir Tuhan itu murka, Tuhan itu sudah berubah, Tuhan sudah tidak punya kasih setia, janjinya udah tidak berlaku, janjinya sudah habis untuk hidupku, dia lagi murka kepadaku. Makanya dia merasa Tuhan tinggalkan dia. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan ya, dengar ya. Tuhan yang kita dekati ketika kita dalam keadaan susah, itu Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahkan Tuhan berkata, kau belum buat apa-apa dalam kandungan pun, aku sudah memilih engkau. Kenapa pemazmur bisa bilang begitu? Oh Tuhan murka, Tuhan sudah tidak sayang sama aku. Pastinya karena pemazmur sudah bikin kesalahan. Sehingga dia berkata, oh Tuhan sudah berubah dalam hidupku, Tuhan sudah tidak ingat lagi janjinya. Dia pikir kalau engkau sudah bikin kesalahan, habis semua kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Saya mau beritahu, dengarkan baik. Kalau memang karena kesalahan murka Tuhan turun dalam hidup kita, karena kesalahan lalu kasih setia Tuhan berakhir dalam hidup kita, maka saya mau beritahu, Tuhan udah ngerti bahkan sebelum kita lahir, kita bahkan bikin kesalahan. Kok kenapa dia tetap pilih kita? Bisa bilang amin. Tuhan ngerti gak keadaanmu hari ini? Tuhan ngerti gak bahwa engkau bakal melakukan ini? Tuhan ngerti gak? Tapi Tuhan bilang sejak dalam kandungan dia pilih kita. Kenapa? Karena Tuhan pengen nunjukkan kepada kita begini, bahwa bukan karena keperbuatanmu engkau dipilih, bukan karena jasa-jasamu engkau dipilih, tapi berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Seperti yang saya kasih contoh tadi, pengamen itu gak bisa ngomong, karena suaraku apik aku dikasih 100.000 loh. Kamu gak dikasih kan? Suaramu elek makanya. Bukan. Makanya begini,
Berkat yang engkau terima sebenarnya bukan menandakan bahwa engkau disayang Tuhan atau tidak. Berkat yang engkau terima sebenarnya membuat engkau merasa bahwa karena engkau melihat kemurahan Tuhan dan engkau berkata, ini bukan karena apa yang aku lakukan, ini semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu karena kemurahan Tuhan, saya percaya dalam masalah pun, dalam kondisi susah sekalipun, engkau tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan murka kepadamu dan Tuhan sudah benci kepadamu dan Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tapi engkau akan berkata, dalam keadaan apapun aku tahu Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Saya bisa dengar kata amin. Dalam keadaan susah sekalipun Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Makanya jangan takut ketika engkau dalam masalah. Saya mau beritahu, Tuhan pasti tolong engkau. Tuhan pasti buat jalan untuk hidupmu. Tuhan pasti beri yang terbaik untuk kita. Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Makanya ada satu ayat yang saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sebenarnya yang luar biasa yang ingin saya sampaikan. Dan saya berharap dari ayat ini kita boleh mengerti bagaimana sayangnya Tuhan terhadap hidup kita. Lihat Lukas pasal 7 ayat 41. Lihat sama-sama dengan saya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 41. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata begini. Ada dua orang yang berhutang, seorang kepada pelepas uang. Yang seorang berhutang berapa? 500 dinar, yang lain berapa? 50 dinar. Ya, satu 50, satu ini. Kalau dikonversi, kalau misalnya upah dinar sehari tukang hari 200 ribu, maka yang 500 dinar itu berarti punya utang dikonversi ke rupiah kira-kira 100 juta. Dan yang 50 kira-kira 10 juta. Ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Kalau saya tanya Anda jawaban ini, pertanyaan Tuhan Yesus ini, ada orang punya utang 100 juta. Satu orang punya 10 juta. Dua-dua dihapuskan karena tidak bisa bayar. Menurut Anda, yang mana yang lebih mengasihi Tuhan? Apakah yang dilepaskan 100 juta atau yang ditolong dilepaskan 10 juta? Kira-kira Anda jawab yang mana? Yang bilang 100 juta, bilang amin. Ya, tentunya yang lebih banyak, betul nggak? Ditolongnya lebih banyak, rasanya, aduh, terima kasihnya lebih mengasihi Tuhan. Ya. Tapi lihat ayat 44. Dan sambil berkata kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Simon ini bukan Simon Petrus, tapi Simon pemilik rumah. Engkau lihat perempuan itu. Perempuan pada waktu itu ada seorang perempuan pelacur masuk. Lalu Tuhan berkata, lihat perempuan itu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia, perempuan ini, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk dan tidak henti-hentinya mencium kakiku. 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya. Lalu lihat 47, ini yang saya mau bahas. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Lalu Tuhan buat statement yang menurut saya sangat luar biasa. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jadi Tuhan bilang gini, kalau engkau merasa sedikit diampuni, ya, kalau utangmu yang kau rasa sedikit dengan Tuhan, maka Alkitab berkata sedikit juga engkau berbuat kasih. Tapi kalau engkau merasa hidupmu banyak nerima kebaikan Tuhan, maka engkau akan juga banyak berbuat kasih. Ya. Kalau engkau cuma merasa baiknya Tuhan segini, maka itu akan engkau lakukan ya segitu juga. Tapi kalau engkau merasa Tuhan baik banget, maka engkau akan lakukan juga lebih.
Nah, ini bukan bicara tentang fakta, tapi bicara tentang apa yang kau rasa. Karena kalau fakta, saya percaya semua kita punya utang banyak dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Itu faktanya. Kalau soal fakta, saya percaya Tuhan sudah banyak sekali berbuat baik dalam hidup kita. Itu fakta. Tapi pertanyaannya, seberapa besar yang engkau rasa bahwa Tuhan mengasihi engkau? Karena begini, apa yang Anda perbuat untuk Tuhan adalah refleksi dari apa yang kau terima dari Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Apa yang engkau lakukan untuk Tuhan adalah refleksi apa yang engkau terima dari Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa, aduh saya sudah banyak terima dari Tuhan, saya rasanya harus berbuat banyak untuk Tuhan. Ada orang kenyataan banyak terima, tapi dia nggak merasa diterima, dia nggak merasa menerima banyak dari Tuhan. Makanya dia juga santai. Makanya begini, saya mau beritahu, makanya setiap orang itu akan berbeda. Bukan karena kasih Tuhannya berbeda, tapi apa yang dia rasa itu berbeda. Saya punya 2 orang anak. Yang tertua tadi ini main keyboard. Yang satu adiknya juga main keyboard. 2 orang anak saya, kalau saudara tanya, Pak Ferli sayang sama dua-dua anaknya? Sayang saya sama. Sama dengan Anda kan kalau ditanya, sayang sama? Oh sama. Tapi sometimes anak saya merasa berbeda. Di sini ada nggak anak-anak yang merasa orang tuanya berbeda? Kalau ada, anggukan kepala saudara. Ya kan? Kenapa saudara tahu? Pada dasarnya sama. Ya. Mungkin yang kita rasa berbeda. Karena bentuk kasihnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Bentuk sayangnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah sama dengan Tuhan. Kalau saudara tanya, Pak Ferli, Tuhan sayang sama Pak Ferli, apakah sama dengan Tuhan sayang sama Pak Robert? Jawabnya sama. Tuhan sayang saya 100%, Tuhan sayang juga Pak Robert 100%. Tuhan tidak bilang, kalau untuk Pak Ferli ya 100%, kalau untuk Pak Robert 5%. Enggak. Sama. Bisa bilang amin? Sama. Tapi yang membedakan apa yang saya rasa. Betul gak? Ada orang itu merasa sayang kalau berkat jalan terus. Wah melimpah Pak berkat, waduh haleluya. Itu masih mending. Kalau ada orang diberkati merasa disayang, itu masih mending. Ada juga orang berkatnya melimpah, merasa gak disayang. Iya kan? Pak, saya merasa disayang karena saya sehat. Itu masih bagus. Karena ada orang sehat merasa nggak disayang. Tapi di sini nggak ada. Amin. Bisa bilang amin. Nah, dengarkan baik. Tuhan bilang begini, kalau engkau banyak menerima kasih, engkau akan banyak berbuat kasih. Karena apa yang kau perbuat adalah refleksi dari apa yang kau rasakan tentang kasih Tuhan dalam hidupmu. Makanya jangan pernah marah ketika ada orang yang tidak berbuat sesuatu seperti yang kau harapkan. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan apa yang kau rasakan. Bisa bilang amin. Mereka nggak merasakan. Kalau Anda merasakan, Anda lakukan, itu refleksi dari apa yang Anda rasakan dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kan ada orang itu dorong-dorong ke gereja. Ada orang gak perlu didorong ke gereja, dia ke gereja. Ada orang gak perlu didorong-dorong melayani. Ada orang, dia melayani, gak perlu dorong-dorong. Pak dia hobi Pak, ngawur aja. Menurut saya gak ada orang hobi melayani. Kalau dia tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bisa bilang amin. Pak, istrimu mencuci baju bukan karena dia hobi. Bojoku memang senang Pak. Senang umbah-umbah. Kabeh diumbah. Enggak lah. Enggak lah. Saya percaya itu refleksi dari sayang. Kok enggak ono saya ngamen. Karena itu saya percaya begini. Dengar ya, dengar baik-baik. Seberapa besar hari ini engkau merasa disayang Tuhan? Kalau engkau merasa, aduh Pak, Tuhan rasanya sayang banget sama saya.
Itu secara personal yang kau rasakan. Kalau orang lain tidak merasakan, gak apa-apa. Karena itu yang Anda rasakan. Makanya kadang orang tidak perlu disuruh, dia melakukan karena itu yang dia rasakan. Kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saya mau bacakan ayat yang terakhir. Saya minta tolong teman-teman musik. Dan kita akan masuk perjamuan kudus habis ini. Ya, lihat sama-sama dengan saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita bangkit berdiri sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Ya, lihat, Paulus berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi Paulus bilang anugerah yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya tidak sia-sia. Kalau dia bilang dia tidak sia-sia berarti ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, ada orang yang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Ada orang yang menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Tapi Paulus berkata, aku tidak membuat sia-sia anugerah Tuhan. Lalu dia berkata begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tapi berapa besar anugerah yang kau rasa itu sangat personal sekali. Itu sangat personal sekali. Ada orang yang sangat merasa kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang biasa aja tuh. Tuhan memang baik tapi ya be aja gitu loh. Tapi ada orang berkata, Tuhan, aku bukan Tuhan, aku gak mungkin ada sampai hari ini. Ada orang yang berkata, ya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, aku gak mungkin bisa survive dalam masa-masa sulitku. Semua karena Tuhan. Tapi ada orang biasa aja. Makanya Paulus bilang begini, aku tidak akan membuat sia-sia kebaikan Tuhan. Aku tidak membuat sia-sia kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan itu baik banget dalam hidupnya. Saya mau beritahu, Tuhan tidak berhutang apa-apa dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Kita yang banyak utang dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau masih bisa ada, maukah engkau berkata dan mengaku ini? Semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa aku banggakan, tidak ada yang bisa Aku rasa gimana ya, kalau bukan aku gak ada. Tapi semuanya karena Tuhan. Berapa yang engkau rasa bahwa Tuhan itu baik banget dalam hidupmu. Maka itu juga yang mendorong engkau lebih dekat dengan Tuhan. Berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bahkan melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Karena engkau lebih dulu dikasihi Tuhan. Tundukkan kepalamu sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Oh,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, oh, kasih-Mu tiada. Lagi katakan, ya, saya undang para pelayan perjamuan kudus. Dalam hati, oh, kasih-Mu tiada duanya. Mari para hamba-hamba Tuhan, para perjamuan kudus, akui kasih-Mu tiada. Lagi, sekali lagi, oh, Kau ku akui dalam hati, tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Seberapa besar kasih yang kami terima, yang kami rasakan, itu juga yang menjadi pendorong kami untuk berbuat lebih lagi untuk Tuhan. Dan hari ini lewat perjamuan kudus kami diingatkan kembali bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk kami. Lewat tubuh dan darah-Mu kami diingatkan pengorbanan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Karena itu Tuhan, mari hari ini lewat tubuh dan darah-Mu Engkau membangkitkan hidup kami kembali untuk percaya bahwa Engkau mengasihi kami apapun keadaan kami, apapun situasi kami. Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semua, layakkan kami semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, oh, Kau ku kagumi dalam hati. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tanganmu. Kalau semua sudah layani, kita bangkit berdiri sama-sama. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada. Sampai
angkat hostia dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini bukti Tuhan cinta kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan setia menemani hidup kita. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur yang tangan kanan ke atas. Ini adalah darah perjanjian baru yang tercurah untuk menebus dosa kita. Kita tidak dibawa kutuk lagi, tapi kita dibawa anugerah dan kasih sayang Tuhan yang besar. Itulah sebabnya jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Bahkan yang sedang alami pergumulan masalah apapun, Engkau Tuhan yang akan buat jalan bagi kami. Engkau yang akan buat mujizat di antara kami. Sebab kami adalah orang pilihan Tuhan yang ditebus dengan darah Yesus. Dan kami percaya dalam hidup kami ada masa depan yang luar biasa. Karena Tuhan menyediakan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat Pak Rudi hari ini dalam kondisi tubuh sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa dan Tuhan menjamah, menyembuhkan. Dan kami memanggil namamu sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Roh Kudus-Mu memeteraikan setiap kebenaran-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang tahu, merasa Tuhan sayang, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verlahe yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya dan keluarganya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan kami persilakan untuk dijalankan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat kami persilakan. Besar El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga di minggu yang pertama di bulan Mei ini Tuhan kembali kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang Maha Kudus untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk menikmati kasih karunia-Mu, untuk menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, untuk menikmati pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing acara ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesainya. Berkati worship, singer, pemusik, hamba-Mu yang telah membentangkan sabda-Mu Tuhan, tersedia seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati seluruh sidang yang hadir pada pagi hari ini dalam rumah tangganya, beserta seluruh keluarganya, anak, menantu, dan cucunya, di dalam perjalanan pekerjaannya, sekolah, kuliahnya, teristimewa seluruh buah-buah pelayanannya Tuhan berkati. Secara khusus berkati juga Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf Cipta Hati di dalam perjalanan kehidupannya, beserta dengan anak, menantu, dan cucu-cucunya. Biarlah perjalanan kehidupannya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, untuk terus dapat memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang jernih. Syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu acara ibadah pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan, untuk menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus bersyukur kepada-Mu. Oh sesungguhnya Tuhan amat sangat baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Terus memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Berkati aparatur negara kami Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Berkati seluruh pemimpin kota Surabaya Tuhan, agar dalam keadaan selalu kondusif, dan kami dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Berkati setiap acara ibadah sepekan ke depan di dalam tempat ini Tuhan, supaya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat pelayanan apapun Tuhan, untuk terus bersatu padu Tuhan, untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini,
Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Untuk terus menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebegitu besar kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Angkat tangan kanan kita bersama-sama untuk menyatakan kasih kita kepada Dia. Kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah keyakinan. Tanda sebuah kepasrahan. Tanda sebuah komitmen di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, selamat pagi, hati-hati di jalan.